Strategis bagi pelaku usaha, PLT Bupati Ketut Suyasa buka dialog ekonomi calon bupati bersama Kadin Badung. PLT Bupati Badung DRS Ketut Suyasa SH Jumat 15 November 2024 membuka dialog ekonomi calon bupati bersama Kadin Badung di Hotel Made Sempidi. Acara tersebut menghadirkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni paslon nomor urut 1 Wayan Suyasa dan Putu Alit Yandinata atau Suyadinata dan paslon nomor urut 2 Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta atau Adi Cipta. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Kadin Badung Putu Gede Putra Adiana serta ratusan pengusaha yang tergabung di wadah Kadin Badung. Ditanya mengenai kegiatan ini, PLT Bupati Ketut Suyasa menyatakan uji publik calon bupati dalam bentuk dialog ekonomi ini sangat strategis bagi masyarakat terutama pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai pilar pembangunan perlu mengetahui sejauh mana visi misi dan program strategis yang dirancang paslon bupati. Berikutnya, ini merupakan suatu momentum paslon karena bersentuhan langsung terhadap pelaku ekonomi. Selain memaparkan visi misi atau kebijakan ekonomi, paslon juga punya kesempatan untuk adaptif mendengarkan aspirasi dan harapan-harapan dari pelaku usaha. Dilakukan oleh Kadin Badung ini adalah langkah penting dan strategis, artinya bahwa pasangan calon ini melalui proses pilkada yang diharapkanlah pemimpin yang memang sesuai dengan harapan oleh seluruh elemen masyarakat yang pada saat ini tentu harapan dari para pelaku usaha kita. Nah, karena itu pelaku usaha sebagai pilar pembangun kita memang sangat penting dan juga perlu sekali mengetahui sejauh manakah visi misi dan juga program strategis yang akan dirancang ke depannya dari pemimpin yang terakhir melalui pilkada di Badung ini. Nah, demikian dialog publik sekarang ini tentu itu paling tidak sebagai modal dasar untuk mengukur dan paling tidak sebagai parameter penilaian oleh para pelaku usaha kita terhadap pasangan calon, ya dua pasangan calon ini. Dan yang kedua juga ini merupakan satu momentum yang penting oleh pasangan calon karena pasangan calon bersentuh langsung dan berdialog langsung dengan pelaku itu sendiri di bidang sektor usaha, pelaku ekonomi. Demikian, selain dia akan memaparkan visi misinya, mungkin secara umum dengan kebijakan ekonominya, justru juga dipakai kesempatan untuk beliau itu adaptif untuk mendengarkan masukan pandangan pendapat dan harapan dari pelaku usaha kita. Sehingga demikian siapapun terpilih nanti, kebijakannya pun nanti itu memang sudah sesuai juga dan sesuai memenuhi juga harapan dari pelaku usaha kita di Badung ini melalui Kadin dan asosiasi pengusaha yang lainnya. Ditanya pernyataannya bahwa seorang pemimpin harus paham 3 zaman yakni Atita atau masa lalu, Wartamana atau masa sekarang, dan Negata atau masa yang akan datang. Suyasa menyatakan, walaupun pemimpin harus punya pikiran ke depan atau visioner, bukan berarti harus mengabaikan atau tidak menghormati apa yang ada sekarang dan pada masa lalu. Apa yang bisa diwujudkan nanti dasarnya apa yang ada sekarang dan masa lampau. Karena itu visi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memahami 3 zaman itu yakni Atita, Wartamana, dan Negata. Ya, bahasa seorang pemimpin itu walaupun kita sebut visioner, itu pikir ke depan, bukan berarti pikiran ke depan itu mengabaikan. Bukan berarti dia tidak menghormati apa yang ada sekarang. Bukan mengabaikan dan menghormati apa yang dilakukan sebelumnya. Karena apa yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari sebelumnya. Dan tentu juga apa yang akan bisa diwujudkan nanti dalam visi ke depan juga dasarnya apa yang sudah ada sekarang dan juga apa yang sudah terjadi ada di masa lampau. Oleh itulah saya katakan bahwa visi dari pemimpin yang kita harapkan itulah pemimpin yang bisa memahami tentang proses yang terjadi dalam 3 zaman itu yang kita sebut Atita masa yang lalu, Wartamana saat sekarang, dan Negata dan masa depan.
Terkait peluang usaha makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Ketut Suryasa menyatakan ini jelas memberikan peluang bagi pengusaha terkhusus UMKM. Ini harus ditangkap. Pihaknya di Badung akan membuat kebijakan agar program ini memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Peluang ini diharapkan mampu memberdayakan pengusaha kecil sehingga tercipta satu keadilan ekonomi dan ekonomi kerakyatan itu. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat, ada program pemerintah pusat yang salah satu program strategisnya itu adalah memberikan makanan bergizi gratis pada siswa. Tentu inilah sebuah peluang yang harus ditangkap juga oleh pelaku-pelaku usaha kita, terutama pelaku usaha UKM kada, usaha kecil mikro itu harus menangkap ini. Dan tentu ini pemerintah juga harus, kita di Badung harus membuat kebijakan ini. Bagaimana kita program ini bisa memberikan ruang dan peluang sebesar-besarnya buat satu pada pelaku usaha kita di Badung, yang kedua dalam rangka sebagai kesempatan juga untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah itu. Saya demikian bahwa yang kita harapkan terjadi secara ekonomi adalah terciptanya satu keadilan ekonomi dan ekonomi kerakyatan itu. Jadi demikian bahwa pelaksanaan implementasi atau eksekusi terhadap program makanan bergizi gratis itu secara ekonomi harus bisa menghasilkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang kedua adalah mampu mewujudkan keadilan ekonomi. Dari Hotel Made Sempidi Badung, Nyoman Sarmawa, reporter Bali Viral News TV melaporkan.